Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya pertama saya sendiri Inta Permata Bunda, yang kedua Meli Yohana Putri, dan yang ketiga Yola Nurkalida. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang keputusan pembelian dan tempat pembelian terbaik diambil oleh konsumen. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Proses keputusan membeli. Proses pengambilan keputusan merupakan penggambaran langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam menentukan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan faktor internal konsumen sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seperti motivasi, persepsi, kepribadian, pembelajaran, dan sikap. Menurut Robin dan Coulter, proses pengambilan keputusan adalah serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih suatu alternatif, melaksanakan alternatif, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, jadi dapat kita pahami dari beberapa teori di atas, proses pengambilan keputusan merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan seseorang konsumen dan menentukan keputusannya. Selanjutnya, ada 5 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kesadaran akan adanya suatu kebutuhan biasanya terjadi saat konsumen dihadapkan dengan suatu masalah. Pengenalan kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan baik internal maupun eksternal. Rangsangan internal dapat kita pahami sebagai kebutuhan normal seseorang seperti rasa haus, rasa lapar, dan lainnya yang timbul pada tingkat yang cukup tinggi. Sedangkan rangsangan eksternal ialah rangsangan dari luar seperti iklan atau diskusi dengan teman dan lainnya. Seorang pemasar harus meneliti konsumen untuk menentukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang ada pada konsumen, penyebabnya, dan bagaimana masalah itu bisa mengarahkan konsumen pada produk tertentu. Yang kedua, yaitu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan atau pencarian internal, atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan atau pencarian eksternal. Konsumen dapat memperoleh informasi dari sumber pribadi atau internal seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan atau lainnya. Sedangkan sumber eksternal seperti iklan, situs web, penyalur, kemasan, dan tampilan. Sumber eksternal lainnya ialah sumber publik seperti media massa, organisasi pemeringkat konsumen, pencarian internet, atau dapat memperoleh informasi dari pengalaman. Pengaruh dari sumber-sumber relatif ini bervariasi tergantung pada produk dan pembeliannya. Sumber yang paling efektif ialah cenderung pribadi, karena pada umumnya konsumen sebagian besar menerima informasi tentang sebuah produk dari sumber pribadi, di mana sumber pribadi
mengevaluasi produk sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi dengan sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penelitian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Mengevaluasi alternatif merupakan pekerjaan yang memerlukan pertimbangan yang secara relatif atas ketersediaan beberapa pilihan. Apabila tidak banyak pilihan yang tersedia, maka akan terbatas pula pilihan alternatif yang dapat dilakukan dan konsumen harus menerima apa yang ada. Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. Dapat kita pahami bahwa evaluasi alternatif adalah proses bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan merek. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah beberapa tahap tadi dilakukan, sekarang saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, penjual, merek, kualitas, dan sebagainya, konsumen bisa mengambil keputusan meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Contohnya ketika kita membeli sebuah mobil. Namun, dalam pembelian produk sehari-hari, keputusan konsumen bisa jadi lebih sederhana. Ketika kita membeli gula, seorang konsumen tidak berpikir banyak tentang pemasok atau metode pembayaran. Proses dalam pengambilan keputusan membeli setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, apakah konsumen dipuaskan dari pembeli tersebut, maka akan ada pembelian kembali. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan alternatif yang telah dipilih. Keputusan membeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran. Tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Pemasar harus memperhatikan konsumen setelah melakukan pembelian produk. Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan proses pembelian karena mungkin harga barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambar sebelumnya. Konsumen akan membandingkan produk atau jasa yang telah ia beli dengan produk atau jasa yang lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Perilaku ini mempengaruhi pembelian ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain tentang produk perusahaan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Meli Yohana Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Intan Permata Bunda. Yang B, memilih alternatif terbaik. Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen bisa digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, perencanaan yang terencana sepenuhnya. Jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merek jauh sebelum pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Konsumen yang membeli mobil
baru bisa digolongkan dalam kategori ini karena mereka biasanya sudah mempunyai keinginan jenis mobil, merek, dan model yang dibelinya sebelum masuk ke showroom mobil. Produk dengan keterlibatan rendah mungkin juga dibeli dengan terencana. Yang kedua, pembelian yang separuh terencana. Konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk swalayan. Namun, mungkin ia tidak tahu merek yang akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan. Ketika ia sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan merek dari produk tersebut di toko, maka ini termasuk pembelian yang separuh terencana. Selanjutnya, yang ketiga, pembelian yang tidak terencana. Konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli seringkali muncul di toko atau di mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya display pemotongan harga 50% yang terlihat mencolok dan menarik perhatian konsumen. Konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli produk tersebut. Display tersebut telah membangkitkan kebutuhan konsumen yang tertidur, sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Keputusan pembelian seperti ini sering disebut sebagai pembelian impulsif atau impulse purchasing. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Yola Nurkhalida. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Melilanya Putri, yaitu memilih sumber-sumber pembelian. Sumber-sumber pembelian itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber-sumber pembelian internal dan sumber-sumber pembelian eksternal. Nah, pembelian internal ini terbagi lagi menjadi motivasi, belajar, kepribadian, sedangkan eksternal yaitu kebudayaan, keluarga, kelompok referensi, dan sosial. Sumber-sumber pembelian internal. Sumber-sumber pembelian internal itu yang pertama yaitu motivasi. Motivasi sendiri merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Lalu belajar. Belajar yaitu proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Yang ketiga, kepribadian. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsumen seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya, serta situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk. Lalu, sumber-sumber pembelian eksternal, yaitu yang pertama kebudayaan. Faktor budaya adalah salah satu pengaruh yang paling berdampak luas dalam perilaku konsumen. Contohnya saja, seorang konsumen yang sudah sangat cinta dengan kebudayaan bangsanya, sehingga ia selalu menggunakan produk dalam negeri dan tidak mau menggunakan produk luar. Memang tidak semua konsumen seperti itu. Masih terdapat konsumen-konsumen yang mempunyai jiwa kebudayaan yang melekat utuh di dalam dirinya, sehingga ia masih dengan mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing dan menggunakan produk-produk dari luar. Lalu yang kedua, kelompok sosial dan referensi. Nah, pada umumnya konsumen sering meminta pendapat dari orang sekitar dan lingkungannya tentang produk apa yang harus dia beli. Faktor sosial ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelompok acuan, yaitu semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Dengan pendapat yang diperoleh dari suatu kelompok, maka konsumen dapat membuat keputusan konsumsi. Lalu yang kedua, keluarga sebagai organisasi pembelian konsumen yang paling penting juga berpengaruh secara langsung terhadap keputusan seseorang dalam membeli barang sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu peran, meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang. Suatu produk atau merek dapat menggambarkan peran dan status pemakaiannya. Lalu yang terakhir yaitu keluarga. Nah, keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi.
Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Baik, itulah hasil dari penjelasan materi dari kelompok 4. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.